Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Kita berjumpa kembali di dalam renungan singkat melalui pesannya yang akan kita dengarkan bersama-sama dari kitab Injil Matius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan demikian, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Sekarang saya posisi sedang berada di atas satu gunung yang ada di wilayah Jawa Barat. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, ya, kelihatan kabut dan udara di sini cukup sangat dingin, dan di belakang adalah satu buah kawah yang sangat terkenal di wilayah Jawa Barat yang letaknya ada di atas satu gunung yang tinggi. Nah, berangkat dari cerita yang sudah saya sampaikan melalui kitab Injil Matius pasal yang keempat ayat yang ke-8 ini mengingatkan kepada kita satu kisah tentang Yesus waktu dia dicobai dan dibawa ke atas sebuah gunung yang sangat tinggi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa ada 3 ujian, ada 3 pencobaan yang diberikan kepada Yesus pada waktu dia di atas sebuah gunung itu untuk meluluhkan imannya, untuk meluluhkan ketaatannya kepada Bapaknya. Tetapi sama-sama kita ketahui bahwa kemudian itu tidak berhasil. Dari 3 pencobaan yang dialami, ada satu pencobaan terakhir yang mengingatkan kepada kita merupakan sebuah strategi yang seringkali dipakai oleh iblis kepada setiap orang untuk menjatuhkan iman mereka kepada Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus itu juga sekarang ini dipakai untuk orang-orang percaya, agar mereka juga tidak memiliki ketaatan kepada Tuhan. Apakah pencobaan itu? Sebagaimana dikatakan bahwa iblis memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Hal yang sering kali dipakai oleh iblis adalah menawarkan kemegahan, kenyamanan, kenikmatan dunia kepada setiap orang percaya untuk akhirnya mengabaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan kita melihat bahwa di dalam keadaan dunia ini secara nyata yang kita alami, yang mungkin terjadi di sekitar kita atau kepada orang-orang yang ada yang kita kenal, ya baik saudara, teman, sahabat atau rekan pelayanan, seringkali kita melihat bahwa hal ini juga dikerjakan oleh iblis dalam kehidupan mereka. Banyak orang yang akhirnya luluh imannya dan lebih memilih dunia dibandingkan memilih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin mengatakan kepada kita sekalian bahwa bukan hal yang mustahil untuk kita bisa menang atas pencobaan ini. Bahwa setiap orang bisa menang atas pencobaan akan kenikmatan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh dunia, yaitu dengan memandang bahwa ketaatan kepada Tuhan jauh lebih besar dibandingkan apapun. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, mari saat ini kita periksa diri kita. Apakah selama kita mengikut Tuhan, kita sudah betul-betul menganggap ketaatan kepada Bapa merupakan salah satu hal yang sangat besar, yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mungkin selama ini kita sudah mengabaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lebih memilih dan menaruh bahwa di dalam hidup kita lebih penting anak-anak kita, lebih penting suami kita, lebih penting istri kita, lebih penting jabatan, harta, kehormatan kita dibandingkan Tuhan. Tetapi mari kita sadari bahwa semua yang ada dalam kehidupan kita itu asalnya dari Tuhan. Kita tidak akan bisa memiliki itu semua kalau Tuhan tidak turut memberkati kehidupan kita. Itu artinya bahwa sumber berkat itu adalah Tuhan. Itu sebabnya mari kita memandang bahwa Tuhanlah lebih penting, sumber berkat itu lebih penting dibandingkan berkat itu sendiri. Mari Bapak Ibu yang terkasih, mulai saat ini belajar untuk taat, belajar untuk mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Karena satu hal yang saya pelajari, satu hal yang saya percaya, bahwa orang yang mengutamakan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, biarlah ini menjadi perenungan bagi kita. Yesus hanya manusia biasa pada saat dia dicobai, sama seperti Bapak Ibu dan saya. Tetapi dia bisa menang karena dia memiliki keyakinan itu. Bapa memiliki kepentingan yang lebih besar di dalam kehidupan Yesus pada saat itu, sehingga dia taat dan dia belajar untuk tetap taat. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari mulai saat ini belajar taat kepada Tuhan dengan menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia lebih penting di dalam kehidupan kita dibanding apapun yang ada di dalam dunia. Karena dunia sejatinya juga adalah ciptaan Tuhan semata-mata. Jadi ini akan menjadi kekuatan bagi kita menjalani hari-hari ke depan. Dan kita tetap kuat di dalam Dia. Tetaplah berbahagia, tetaplah bersyukur di dalam Tuhan. Dan saat ini andalkan Dia senantiasa dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.